semua, perkenalkan nama saya Yumia Trini Paulung, NPM 21040403008. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan, saya akan menjelaskan materi faktor pembangunan ekonomi. Sebelum kita mengetahui apa saja faktor pembangunan ekonomi, kita harus tahu juga apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi adalah suatu proses pembangunan yang terjadi secara terus-menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik. Contohnya teman-teman, dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, dengan adanya perluasan lapangan kerja, itu merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang dapat memperbaiki dan menambah. Berikutnya, adanya proses pembangunan ekonomi diharapkan adanya kenaikan pendapatan real masyarakat berlangsung untuk jangka yang panjang. Nah, dengan adanya perluasan lapangan kerja, maka dapat menaikkan pendapatan real masyarakat. Nah, tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam kebutuhan hidup pokok. Nah, dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan adanya peningkatan dan perluasan distribusi yang dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia. Nah, sebagai standar hidup, perluasan, peningkatan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja faktor pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sumber daya yang berasal dari alam, baik yang sudah bisa dipakai maupun yang masih dalam alam. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya non hayati. Nah, sumber daya alam hayati merupakan makhluk hidup, baik itu hewan, baik itu tumbuhan dan biokromo yang ada di bumi. Nah, sumber daya alam digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan juga pembangunan. Nah, di sini peran sumber daya alam hayati terhadap pembangunan ekonomi adalah yang pertama, menaikkan produk domestik bruto. Nah, dengan adanya sumber daya alam hayati dapat menaikkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya sumber daya alam hayati ini dapat menyediakan lapangan pekerjaan, dapat mengelola sumber daya alam hayati sebagai media untuk pembuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menyejahterakan petani. Nah, di sumber daya alam yang kaya, hayati yang kaya dapat menyejahterakan petani dengan mengelola segala sumber daya pertanian dengan baik. Yang keempat, penyedia bahan pangan. Nah, dengan kayak sumber daya alam hayati yang baik, yang ini berkualitas, dapat menyediakan bahan pangan sebagai kebutuhan pokok manusia. Yang berikut menjadi bisnis pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya sumber daya hayati dapat dimanfaatkan menjadi sumber bisnis pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, sumber daya non hayati. Adapun sumber daya non hayati, yang pertama sumber daya alam tambang. Nah, sumber daya alam bahan tambang memiliki peran dalam pembangunan, yaitu pertama sebagai pembangunan infrastruktur, sebagai lapangan pekerjaan, pembuka lapangan pekerjaan, sebagai sumber pendapatan negara dan daerah. Nah, di sini dapat membangun pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Air. Yang berikutnya, air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan air. Nah, air juga ini bukan saja sebagai kebutuhan pokok manusia, tetapi dijadikan sebagai sarana transportasi. Yang berikut, tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Dengan adanya tanah yang subur dapat ditanamkan komoditi, rempah-rempah dan juga berbagai tumbuhan yang dapat menjangkau atau dapat membangun pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Sumber daya manusia. Nah, teman-teman, sumber daya manusia adalah individu yang produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam perusahaan maupun institusi. Nah, teman-teman, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cepat lambatnya ini proses pembangunan ekonomi tergantung sejauh mana sumber manusia sebagai subjek memiliki kompetensi dalam mengelola sumber daya alam, teknologi, dan juga modal yang ada. Jadi teman-teman, sumber daya manusia ini sangat faktor yang penting karena dia dapat mengelola sumber daya alam, teknologi maupun modal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Yang berikut, modal. Modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas intake. Nah, teman-teman, dengan adanya modal tersebut dapat mengelola sumber daya alam dan juga meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negara. Modal juga berupa barang-barang modal yang sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal dapat meningkatkan pembangunan ekonomi.
Berikutnya imtek. Nah teman-teman, untuk mencapai pembangunan yang sukses dan lancar maka dibutuhkan bagian di dalamnya. Jadi teman-teman, dalam mencapai pembangunan ekonomi yang sukses dan lancar dibutuhkan ilmu pengetahuan yang baik, yang berkualitas, teknologi yang memadai sehingga tercapai pembangunan ekonomi. Karena di setiap bagian pun membutuhkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda agar proses dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan kalau misalnya teknologi teman-teman dapat membantu manusia untuk mempermudah proses pengolahan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan juga berguna untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, berikut teman-teman ada sosial budaya. Nah, faktor lain yang turut mempengaruhi pembangunan adalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, sosial budaya yang bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga bergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Apabila ini negara memiliki budaya yang rajin dan cekatan, maka bisa mendorong pembangunan ekonomi. Nah, teman-teman, sosial budaya sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ketika kita sebagai masyarakat itu malas, masyarakat itu tidak mau bekerja, maka salah satu penghambat pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pengangguran dalam suatu negara. Nah, misalnya kita masyarakat yang produktif, yang rajin, yang cekatan, kita dapat membantu pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Nah, yang kedua, keadaan politik. Nah, keadaan politik, negara juga memiliki pengaruh terhadap kemajuan perekonomian. Kebijakan yang diambil pemerintah berkaitan erat dengan politik, sehingga akan mempengaruhi bagaimana langkah dan upaya setiap bagian dalam memajukan perekonomian negara. Nah, teman-teman, keadaan politik negara kita juga sangat bergantung sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ketika keadaan politik tidak stabil, maka mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang berikutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pun memiliki andil dalam faktor ekonomi suatu negara. Sistem pemerintahan pada akhirnya akan membentuk sistem ekonomi pula, sehingga keduanya saling berkaitan erat. Sistem pemerintahan yang berganti pun bisa mempengaruhi sistem perekonomian, di mana memang seharusnya sistem ekonomi menyesuaikan diri. Jadi ketika ada perubahan sistem pemerintahan, maka sistem perekonomian juga akan berubah. Oleh karena itu, sistem pemerintahan sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Berikutnya, faktor penghambat pembangunan ekonomi. Yang pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, teman-teman, perkembangan penduduk adalah salah satu faktor yang dapat menghambat atau mendorong pembangunan ekonomi. Nah, teman-teman ketahui bahwa perkembangan penduduk yang cepat tidak selamanya menjadi faktor penghambat. Nah, jika perkembangan penduduk yang cepat disertai dengan penduduk yang mampu produktif, yang bisa menghasilkan produk yang dihasilkan dan juga memperoleh pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Sedangkan ketika perkembangan penduduknya itu cepat, tingkat pendidikannya rendah, dan tidak mampu untuk memproduksi barang yang dihasilkan atau juga tidak mampu memperoleh pendapatan sendiri yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka dapat menghambat pembangunan ekonomi. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Nah, perekonomian ini bersifat dualistik ada produktivitas yang produksinya itu sangat rendah dan tidak terbuka atas perubahan-perubahan yang ada. Nah, teman-teman, ketika perekonomian dualistik ini, mereka hanya memproduksi produksi yang tingkat sangat rendah dan juga tidak mampu membuka peluang-peluang perubahan-perubahan yang ada, atau tidak terbuka dengan peluang-peluang yang ada atau perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, pembentukan modal yang rendah. Nah, teman-teman, dengan adanya modal adalah salah satu faktor yang mendukung pembangunan ekonomi. Nah, ketika pembentukan modal kita rendah, maka dapat menghambat pembangunan bagaimana kita mau mengelola sumber daya alam, sedangkan modal kita sangat rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan modal yang memadai sehingga mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Struktur ekspor berupa bahan mentah. Nah, teman-teman, struktur ekspor berupa bahan mentah dapat juga menghambat pembangunan ekonomi karena ketika kita mengekspor bahan mentah kepada negara luar, maka ini yang menguntungkan negara luar. Kenapa kita mengekspor bahan mentah? Karena teknologi dan sumber daya manusia kita belum memadai, sehingga itu adalah salah satu penghambat pembangunan ekonomi. Berikutnya, dampak dari pembangunan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Nah, melalui dengan pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan dengan lancar dan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, dengan ada pembangunan ekonomi ini, kegiatan perekonomian kita akan berjalan dengan lancar dan juga proses pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat. Yang kedua, pembangunan ekonomi dimungkinkan untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat dan bisa mengurangi pengangguran. Nah, dengan adanya pembangunan ekonomi, maka tercipta lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan keahlian dan kreativitas masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dalam suatu negara.
Yang berikut, terbentuknya lapangan pekerjaan akibat adanya pemulihan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Nah, terbentuknya lapangan pekerjaan itu akibat adanya pembangunan ekonomi, sehingga pendapatan dalam suatu negara dapat meningkat dengan adanya pembangunan ekonomi. Yang berikut, melalui pembangunan ekonomi bisa memungkinkannya adanya perubahan struktur perekonomian dari agraris menjadi industri. Nah, dengan pembangunan ekonomi, maka perubahan struktur ekonomi kita yang masih agraris menjadi industri, sehingga dapat mudah mengelola sumber daya alam yang ada. Dan terakhir, pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan cepat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu yang dilakukan melalui dengan adanya pendidikan, pelatihan, sehingga dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, dampak pembangunan ekonomi yang bersifat negatif. Yang pertama, hilangnya habitat alam. Nah, teman-teman, adanya pembangunan ekonomi bisa menyebabkan habitat alam menghilang, baik itu flora maupun fauna. Hal ini tidak lepas dari adanya alih fungsi sebagai contoh misalnya pertanian dijadikan sebagai lahan industri. Dan juga sebagai contoh hutan menjadi tempat-tempat yang bisa meningkatkan pembangunan ekonomi. Nah, secara langsung dapat menghilangkan habitat alam, baik itu flora maupun fauna. Yang berikut, kerusakan lingkungan. Nah, pembangunan ekonomi yang kurang terencana bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan tidak melihat aspek keseimbangan lingkungan, sehingga bisa terjadi kerusakan lingkungan dan menyebabkan menurunnya populasi flora dan fauna. Nah, akibat dengan adanya pembangunan ekonomi yang kurang terencana, maka mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah, disebabkan oleh polusi, dan juga menyebabkan populasi flora dan fauna berkurang. Yang berikut, hilangnya lahan pertanian. Nah, perubahan struktur ekonomi dari agraris menjadi ekonomi industri bisa membuat lahan pertanian berkurang. Karena apa? Lahan pertanian yang seharusnya dikelola untuk pertanian berubah menjadi lahan industri, sehingga dapat mengurangi lahan pertanian dalam suatu negara. Demikian video penjelasan saya mengenai faktor pembangunan ekonomi, faktor penghambat pembangunan ekonomi, dan dampak pembangunan ekonomi. Kiranya apapun saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan jangan pernah lelah untuk belajar.